Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung sepenuhnya alih status IAIN
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurhamimah Harahap, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, dengan NIM 25211000582. Pada hari ini, 8 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Aik Nagara Barumun pada kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar anak ibu sekalian? Baik, Bu. Sudah makan pagi? Sudah, Bu. Sudah minum tadi? Sudah, Bu. Oke, ya, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berjudul Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Yang doanya nanti akan dipimpin oleh Jaki, kepada anak kami Jaki agar maju ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Kembali. Jadi dengan menyanyikan lagu Wajib Natali, semakin cinta kita kepada negara kita Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal Alamin. Jadi sebelumnya Ibu ajak anak ibu sekalian untuk membacakan satu surah pendek. Jadi untuk surah pendek ini kita pilih aja ya, yaitu surah Al-Falaq. Sama-sama kita bacakan. Dalam hal ini yang memandu ke depan siapa? Indah. Ayo maju ke depan nah. Mari kita sama-sama membacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada anak kami Indah yang sudah membimbing teman-temannya membacakan surah pendek. Dengan pembacaan surah pendek ini, semoga kita akan semakin meningkatkan iqra'nya di rumah, tadarusnya di rumah sesuai dengan materi kita Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam atau sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebelumnya kan kita belajar mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu ialah akhlak yang terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela. Iya, itulah dia pengertian tentang Al-Quran. Sekarang sumber ajaran yang kedua tadi adalah Al-Hadis atau yang disebut dengan Sunnah. Jadi, siapa yang tahu dengan pengertian Sunnah ataupun Al-Hadis? Ayo. Oke, Naswa, silakan.
Kemudian ada kandungan hadis, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yaitu Al-Quran itu ada kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu karena sumber yang pertama tadi adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Ada fungsi daripada hadis itu tadi adalah menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Maksudnya terkadang ada di dalam Al-Quran itu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masyarakat tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Tidak ada pada zaman Rasulullah dan permasalahan itu muncul di zaman sekarang. Jadi bagaimana kita mendalami materi tersebut, memahaminya adalah kita buka sumber yang kedua yaitu Al-Hadis, ya, Al-Hadis. Kemudian kedudukan yang kedua, menafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum. Menafsirkan ayat-ayat yang bersifat umum. Artinya apa? Masih umum dia permasalahannya. Nggak spesifik, nggak tertata apa, nggak jelas dia semua sampai ke asal-asalnya. Kemudian yang ketiga, memberikan hukum yang belum jelas dalam Al-Quran, ya. Banyak sekarang hukum atau perilaku kita manusia yang ada kaitannya dengan hukum, tetapi tidak terdapat di dalam Al-Quran hukum tersebut. Jadi bagaimana kita menyiasatinya? Bagaimana cara kita agar kita tahu hukum tersebut? Makanya kita lihat di Al-Hadis. Maka nanti ada hadisnya itu banyak, dibukalah dia sesuai dengan ada hadis riwayat Bukhari Muslim, ada hadis At-Tirmidzi, dan ada hadis-hadis yang lainnya. Dan yang keempat, menyesuaikan hukum sesuai konteks zaman. Menyesuaikan hukum sesuai dengan konteks zaman. Kenapa demikian, Bu? Karena zaman Nabi Muhammad SAW dengan zamannya kita sekarang, kita zaman apa ini? Modern, ya. Jauh sekali perbedaan zamannya itu. Makanya hukum-hukum yang muncul pun akan banyak itu nanti sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah dia kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Bisa dipahami, nak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Itu. Ya. Sebelum kita lanjut, marilah kita dulu berpantun ria yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Coba siapa yang mau berpantun? Jaki, ayo Nang, silakan pantunnya. Untuk apa jangan berlalu, hanya untuk hiasan saja. Buat apa merasa malu membaca Al-Quran yang di surga. Oke, itulah dia pantunnya. Untuk apa menanam benalu kalau hanya untuk hiasan saja? Untuk apa kita merasa malu belajar Al-Quran untuk menuju surga? Itulah dia pantunnya. Coba di antara anak ibu sekalian, ada nggak yang tahu makna dari pantun tersebut? Oke, apa Nang? Ulangi coba, jangan. Oke, jangan malas membaca Al-Quran supaya kita masuk surga. Kemudian ada lagi yang mau berpantun, ayo. Ayo silakan hari ini. Pulang bapaknya. Dan iya, itulah dia pantunnya. Coba maknanya apa? Siapa yang tahu? Oke. Sering kita mengaji, maka hati kita akan semakin damai. Iya, semakin sering kita mengaji, maka hati kita akan semakin damai. Itulah dia makna daripada pantun tersebut. Ada lagi yang mau berpantun? Sudah.
bisa. Adapun arti daripada Al-Quran itu ialah ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita para umatnya. Kemudian pengertian hadis ialah perkataan dan perbuatan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah dia pelajaran kita pada hari ini. Bisa dimengerti nak? Bisa, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita ada ujian, ya. Akan Ibu bagikan setiap siswa ada ujiannya ya. Ini setiap siswa mengerjakan, akan Ibu bagikan nanti LKPD-nya, kerjakan masing-masing ya. Oke. Ini jadi coba diperhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya. Di situ ada 4 soal yang berbentuk essay test ya. Dari ini ya, Yana. Kerjakanlah soal tersebut. Waktunya kita kasih 10 menit. Karena soalnya cuma 5 ya. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Jawaban di bawah sini. Jawaban ya. Jawaban situ di bawah. Ya. Jawaban apa aja boleh. Ya. Kalau ada yang kurang paham tugasnya, boleh ditanyakan. Ya, yang belum paham boleh ditanyakan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana kelompok 1? Sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah. Oke, jadi begini. Siswa-siswi ibu semuanya per kelompok, coba nanti satu kelompok maju ke depan, kemudian presentasikan hasil diskusinya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju kelompok 1 ke depan, ayo maju. Allazina Alkitabu. Oke, Sekian dari kelompok kami ini. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang yang maju kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju, Nam.
Amin. Oke, sampaikan hasil diskusinya. Kami Saya 59. Hukum bacaan alif dan tamsiah. Al-Rasulullah al-Lazina Allah. Hukum bacaan alif dan kamariyah. Al-Adil. Al-Kuat. Al-Islam Qamariyah Al-Amri Wal Yaumi Al-Akhirah Surah Al-Fat. Hukum bacaan alif dan tamsiah. Al-Adil. Hukum bacaan alif dan kamariyah. Al-Kitab. Iya, terima kasih kepada Ibu Tiga. Ayo tepuk tangan. Itulah dia tadi hasil kerja kelompoknya ya. Ya, itulah dia tadi hasil daripada kerja kelompok kita. Oke, untuk materi hari ini mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Kesimpulannya ialah yang pertama, pengertian daripada Al-Quran ialah sumber ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, dan hadis ialah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hukum ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah dia kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah ini Ibu harapkan siswa-siswi semua, anak-anak Ibu semuanya, sampai di rumah nanti sampai seterusnya mulailah membaca Al-Quran di rumah secara tadarus rutin setiap malam. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Insya Allah, mudah-mudahan terlaksana. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kita perhatikan, nah, minggu depan kita belajar mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jadi persiapkan kalian di rumah nanti mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara.